فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: قوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. Ucapan Syekhul Islam, dan tidak boleh memutlakkan secara mutlak tanpa adanya perincian. Itu namanya itlaq. Laisa fihi tafsil. Tanpa dibatasi. Ada mutaqqid. Itu namanya itlaq. Tidak boleh memutlakkan pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah hikayah dari ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukan ucapan Allah, tapi hikayah. Ya, ini penukilan. Nanti akan disebutkan bedanya dengan ibarah. Ini seperti mir'ah, seperti cermin. Yang ada di dalam cermin itu namanya hikayah. Karena dia mengambil dari apa ya? Dari fisik aslinya, dari wujud aslinya. Kemudian ada yang semisal itu di dalam apa ini? Cermin. Maka yang dalam cermin itu namanya apa ini? Hikayah. Dia mengisahkan yang dari yang asli. Ada pendapat yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi hikayah dari kalamullah. Paham ya? Nah, bukan kalamullahnya, tapi hikayah dari kalamullah. Atau seperti apa? Seperti dengungan suara. Toda. Ketika kita di dalam ruangan yang hampa, biasanya suaranya kan ada yang balik gitu. Satu, ada lagi apa ya? Satu. Itu namanya apa? Itu namanya hikayah. Apakah itu suara yang asli pertama? Bukan. Paham ya? Itu namanya hikayah. Kata mereka, Al-Quran itu bukan kalamullah asli, tapi hikayah dari apa? Kalamullah. Bisa difahami? Paham ya? Nah, Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran tadi apa di atasnya tadi yang tadi siang? Al-Quran adalah kalamullah secara apa? Hakikatan. Memang aslinya memang ucapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagian ahli bid'ah mengatakan bukan. Al-Quran itu hanyalah hikayah dari apa ini? Kalamullah. Paham ya? Nah, meskipun sama persis tidak sebenarnya dengan aslinya. Sama. Tapi bukan itu zatnya. Tapi itu hanya merupakan apanya? Hikayahnya. Seperti bayangan yang ada dalam apa ini? Cermin. Atau seperti apa tadi? Suara apanya? Dengungan tadi itu. Nah, kalau di apa itu biasanya ada ekonya gitu kan. Ini bisa dibikin semakin apa ini? Banyak suaranya. Nah, PI. Itu namanya apa yang semuanya itu? Hikayahnya. Suara aslinya yang mana? Yang pertama tadi itu. Nah, tidak boleh memutlakkan dengan seperti itu. Bahwasanya Al-Quran adalah apa ini? Hikayah dari kalamnya Allah. Au ibaratun an, atau Al-Quran adalah ibarah. Nah, kalau ibarah itu dibahasakan sendiri. Sehingga mungkin tidak akan sama apa ini? Persis. Dia sendiri yang mengungkapkannya. Nah, qala Asy-Syarih rahimahullah, qala berkata Syekhul Islam, wala yajuzu itlaqul qaul. Tidak boleh memutlakkan pendapat walam yaqul la yajuzul qaul. Beliau tidak mengatakan tidak boleh berpendapat, tapi tidak boleh mengatakan pendapat ini secara apa? Mutlak. Berarti kalau ada rinciannya, boleh. Yang dilarang oleh Syekhul Islam adalah memutlakkannya. Berarti kalau ada qaidnya, boleh. Boleh kita bilang Al-Quran itu adalah ibarah dari hikayah ucapannya Allah, boleh, tapi dalam kondisi tertentu. Nanti akan beliau contohkan. Tidak secara mutlak begitu saja. Al-Quran adalah hikayah dari ucapan Allah. Sehingga makanya kata beliau, yang disebutkan oleh Syekhul Islam tidak boleh memutlakkan. Beliau tidak mengatakan tidak boleh mengatakan. Nah, yakni la yajuzu an naqul, maknanya adalah kita tidak boleh mengatakan hadzal Quran, Al-Quran ini ibarah an kalamillah itlaqan. Bahwasanya Al-Quran ini adalah ibarah
dari ucapan Allah secara mutlak begitu saja. Nggak ada apanya? Qaidnya. Nggak ada batasan-batasannya. Wala yajuzu an naqula, dan tidak boleh juga kita mengatakan innahu hikayatun an kalamillah, bahwasanya Al-Qur'an adalah hikayah dari kalamnya Allah ala sabilil itlaq. Secara apa ini? Mutlak. Menunjukkan kalau ada qaidnya, oh boleh dalam kondisi seperti ini. Itu masih diperbolehkan mengatakan. Walladzina qalu innahu hikayah humul kullabiyah. Ahli bid'ah yang mengatakan Al-Qur'an adalah hikayah, ini adalah kelompok apa? Kullabiyah. Muhammad bin Sa'id bin Kullab. Walladzina qalu innahu ibarah humul asy'ariyah. Yang mengatakan Al-Qur'an adalah ibarah, ini adalah kelompok apa? Asy'ariyah. Ini 11-12 mereka. Nah. Wal kul ittafaqu ala anna hadzal Qur'an. Sekarang kita bahas dulu sisi kesamaan mereka ini dalam masalah ini antara Kullabiyah dengan siapa ini? Asy'ariyah. Kullabiyah mengatakan Al-Qur'an adalah apa ini? Hikayah. Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an adalah apa? Ibarah. Sama-sama mereka ini, itu perbedaan mereka. Persamaan antara mereka berdua ini, wal kul ittafaqu ala anna hadzal Qur'an. Ini pembahasan cuma sedikit ya, kawan. Tapi tolong diperhatikan. Wal kul ittafaqu, kita baca pelan-pelan. Wal kul ittafaqu ala anna hadzal Qur'an alladzi fil mushaf laisa kalam Allah. Mereka berdua sepakat bahwasanya Al-Qur'an yang ada di dalam mushaf sekarang itu bukan kalamnya Allah. Secara hakiki itu bukan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Secara apa ini? Hakiki, bukan. Bal huwa, bahkan itu yang ada di dalam apa ini? Mushaf. Bal huwa imma hikayah au ibarah. Bahkan dia adalah kalau tidak hikayah, dia itu apa? Ibarah. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya adalah apa perbedaan antara hikayah dengan apa ini? Ibarah. Annal hikayah al-mumasalah. Hikayah artinya apa? Sesuatu yang semisal. Bukan dianya, tapi sesuatu yang apa? Semisal. Nah, kalau pada barang itu kawiannya. Bentuknya sama nggak? Sama persis. Nah, modelnya sama nggak? Sama. Warnanya sama nggak? Sama. Tapi tiruannya. Mumasilahnya. Yang menyerupai. Yakni maknanya, ka'anna hadzal makna alladzi huwal kalam indahum hukiya bimir'ah. Seolah-olah makna yang mana merupakan itu adalah kalam, menurut mereka hukiya bimir'ah, dihikayatkan melalui apa ini? Cermin. Dihikayatkan melalui apa? Cermin. Dipantulkan melalui apa? Cermin. Sehingga jadilah itu yang ada di mana ini? Mushaf. Itu adalah pantulan dari apa? Dari cerminan, ketika dicerminkan ke kalamullah yang aslinya. Jadilah yang di mana ini? Bukan kalamullahnya itu sendiri. Nah. Kama yuhki as-soda kalamal mutakallim. Sama seperti soda, dengung suara itu, menghikayatkan ucapan orang yang berbicara. Sehingga itu bukan kalamullahnya, tapi itu hasil apanya? Perpanjangannya. Nah. Ini apa namanya? Hikayah. Paham ya dengungan tadi? Nah, itu yang ada di mushaf, bukan ucapannya Allah langsung. Ini apa maknanya? Hikayah. Ini keyakinannya siapa? Kullabi. Amal ibarah, adapun ibarah, pendapatnya Asy'ariyah. Fayakni, maka yang dia maksudkan adalah fayakni biha, yang dia maksudkan dengannya adalah annal mutakallim abbara an kalamihin nafsi, bahwasanya orang yang berbicara mengungkapkan, mentakbir, mengungkapkan dari ucapannya yang ada di dalam apa ini? Hati. An kalamihin nafsi bihurufin wa aswatin khuliqat, dengan huruf-huruf dan suara-suara yang diciptakan. Sehingga itu bukan sifatnya si pembicara, tapi dia hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya dengan suara dan huruf yang diciptakan. Sehingga sebenarnya keyakinannya Asy'ariyah ini mengatakan bahwa Al-Qur'an itu apa ini? Makhluk pada hakikatnya. Hanya saja mereka nggak berani terang-terangan seperti yang lain mengatakan Al-Qur'an adalah apa ini? Makhluk. Mereka bilang Al-Qur'an itu adalah kalam nafsani, ucapan yang di dalam apa? Jiwa, yang kemudian diungkapkan, dikeluarkan, diwujudkan dengan suara dan huruf yang diciptakan.
Ini pendapatnya siapa ini? Asy'ari. Nah, sehingga betul bukan omongannya Allah langsung, bukan. Tapi Allah hanya yang mengungkapkan apa yang ada di dalam apanya? Dirinya. Pakai apa mengungkapkannya? Pakai suara dan huruf makhluk. Suara dan huruf yang Allah ciptakan. Nah. Fala yajuzu an nutliqa annahu hikayah atau ibarah. Maka tidak boleh kita memutlakkan Al-Quran itu adalah hikayah atau apa ini? Ibarah. Kalau hikayah tadi apa? Mumasilahnya. Yang mirip, yang sama kayak kalamullah. Seolah-olah dia dipantulkan melalui apa ini? Cermin. Atau kayak pantulan dari suara. Atau dia bahasa hati yang kemudian diungkapkan dengan sesuatu yang diciptakan. Apa yang diciptakan Allah? Huruf dan apa? Suara. Itulah yang didengarkan oleh siapa ini? Nabi SAW. Yang didapatkan oleh Nabi SAW, yang didapatkan oleh Jibril, itu adalah makhluk. Suara dan huruf yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pembicaraan langsung dari apa ini? Allahnya langsung, bukan. Makanya mereka berdua itu sepakat bahwasanya itu bukan kalamullah. Itu hanyalah ibarah atau apa? Hikayah dari omongannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kesamaan mereka ya? Paham juga apa? Perbedaan. Lakin indat tafsil, secara mutlak tadi nggak boleh tanpa ada batasan. Tapi ketika ada rinciannya, lakin indat tafsil, tapi ketika dirinci, qad yajuzu an naqul, terkadang boleh untuk kita mengatakan ketika ada apanya? Tafsirnya, ada perinciannya. Nggak secara mutlak kita katakan Al-Quran itu adalah ibarah atau hikayah dari kalamullah. Terkadang boleh ketika dirinci kita mengatakan innal qari'a al-ana yu'abbiru an kalamillah. Sesungguhnya sang qari itu yang sekarang yang sedang ngaji itu dia mengungkapkan, mentakbir, dia menghikayatkan au yahki kalamullah. Dia menukil atau menghikayatkan ucapannya siapa? Allah. Dalam konteks seperti itu ketika kita ngomentari bacaannya orang yang sedang apa ini? Ngaji. Boleh kita bilang dia menghikayahkan ucapannya siapa? Allah. Kenapa? Suara yang keluar dari dia memang bukan ucapannya siapa itu? Allah langsung. Karena itu perbuatan siapa? Perbuatan dia. Perbuatan siapa? Makhluk. Sehingga boleh kita bilang itu merupakan apa ini? Hikayah. Nah. Li'anna lafzahu bil Qur'an laisa huwa kalamullah. Dikarenakan lafadznya dia tadi dengan Al-Quran itu bukanlah ucapannya siapa? Allah. Kan sudah lalu pembahasannya bahwasanya lafzi bil Quran itu bisa dua makna. Bisa yang dimaksud dengan itu adalah fiilnya, bisa yang dimaksud adalah apa? Maf'ul bih. Kalau yang dimaksudnya dengan adalah fiilnya, boleh nggak dibilang itu adalah hikayah dari Allah? Boleh, karena itu perbuatannya siapa? Makhluk. Dia menghikayatkan, memang betul. Dia hanya menukil sesuatu yang sama dari siapa ini? Ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perbuatan dia, melalui ngajinya dia. Ngajinya dia ini perbuatan siapa? Perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk, hamba tidak makhluk, tidak makhluk. Boleh dibilang ibarah atau boleh dibilang apa ini? Hikayah. Tapi kalau yang dimasukkan dengannya adalah malfud bihi, maf'ul bihnya, objek yang keluar itu nggak boleh dibilang itu. Kenapa? Itu adalah kalamullah. Nah, paham ya? Dengan rincian yang kemarin. Li'anna lafzahu bil Qur'an laisa huwa kalamullah. Wa hadzal qaul ala hadzal taqyid la ba'sa bih. Ucapan seperti ini dengan batasan tadi. Batasannya bagaimana? Ketika komentari ada orang yang sedang apa ini? Ngaji. Pembaca itu, qori itu sedang menghikayatkan ucapan siapa? Allah. Boleh nggak ngomong seperti itu? Boleh. Nah, karena yang kita masukkan adalah apanya? Perbuatan siapa? Si hamba tadi. Si qori tadi. Lakin itlaqal qaul, lakinna itlaqa annal Qur'an ibarah au hikayah an kalamillah la yajuz. Tapi memutlakkan, mengatakan bahwasanya mutlak itu artinya nggak ada apanya? Pembatasannya. Langsung begitu saja lepas. Bahwasanya Al-Qur'an adalah ibarah atau hikayah dari kalamullah, ini tidak boleh. Nah, wa kana al-muallif rahimahullah daqiqan fil ibarah. Dan al-muallif Syekhul Islam ini sangat rinci
sangat detail dalam ungkapannya, dalam bahasanya. Haitsu qala, di mana beliau mengatakan la yajuzu itlaqul qaul. Tidak boleh mengatakan secara mutlak. Berarti kalau secara tafsir boleh. Karena yang kata beliau nggak boleh yang mana? Itlaq. Tanpa adanya apa? Batasan. Kalau ada batasannya, penjelasannya boleh tidak? Boleh. Seperti tadi ketika ngomentari bacaan orang yang sedang ngaji. Makanya beliau itu sangat rinci dalam menggunakan bahasanya. Bal la budda minat taqyid wa ta'yin. Tapi harus pakai pembatasan dan penentuan apa kondisi yang dimaksud. Nah, sehingga ini sekilas tentang keyakinan sebagian ahli bid'ah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah kalamullah secara hakiki. Seperti keyakinannya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka mengatakan Al-Quran hanyalah ibarah atau hikayah dari kalamullah. Perbedaannya kita sudah tahu. Nah, wallahu taala, adapun hikayah ya itu sama persis, artinya hikayah itu sama persis, hanya saja bukan aslinya. Nah, entah itu seperti bayangan yang dipantulkan oleh HP ini, cermin, atau suara pantulan yang dipantulkan oleh dinding atau yang semisalnya. Kalau ibarah, dia mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Pakai apa mengungkapkannya? Allah ciptakanlah huruf dan apa ini? Suara untuk mengungkapkan bahasa apanya? Jiwanya. Bahasa dalam hatinya. Bahasa hak dirinya. Nah, ini yang dimaksud dengan keyakinannya Asy'ariyah. Kesepakatannya mereka berdua sama-sama meyakini yang di mushaf itu bukan aslinya apa ini? Kalamullah. Tapi hanyalah ibarah atau apa? Hanyalah hikayah dari kalam. Dan ini adalah keyakinan batil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah. Adapun setelahnya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.